وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sedang jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, dan kesempatan itu sangat mahal, dan kesempatan itu tidak berulang. Banyak orang-orang ketika ajal sudah datang menjemputnya, yaitu sudah tidak ada kesempatan waktu untuk hidup di dunia, akhirnya mereka menyesal. Dalam banyak ayat Allah sebutkan penyesalan mereka. Di antaranya mereka mengatakan, qala rabbirji'un, Tuhanku tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shaliha fi ma taraktu, supaya saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Penyesalan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhanku, jika seandainya ajalnya itu diakhirkan sedikit, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, saya akan sedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi terlambat, yaitu kesempatan kedua itu enggak berulang. Oleh itu alhamdulillah sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan, dan kesempatan ini mahal. Waktu itu adalah kenikmatan yang tidak ada pasarnya. Kalau uang masih bisa dicari, bahkan rumah sakitnya pun nggak ada. Kesehatan itu masih bisa diusahakan, ada rumah sakit untuk mengobati. Tetapi kalau waktu nggak ada, maka itu siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa hidup di dunia itu kesempatan paling mahal. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Kalau kita menghitung nikmat Allah itu, kita nggak akan mampu. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian butuhkan, gratis, tidak dipungut biaya, gratis semua kenikmatan Allah itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan bisa kalian menghitungnya. Innal insan la zalumun kafar, tapi karakter manusia itu, sifat kita itu zalum. Kalau kita belajar bahasa Arab Bapak dan Ibu, zalum itu dinamakan dengan sigha mubalaghah, yaitu apa? Lebih parah daripada zalim. Kalau zalim itu sekali dua kali itu namanya zalim. Kalau berkali-kali itu namanya zalum. Yaitu kita itu, karakter manusia itu, kalau kita itu punya kenikmatan, kita gunakan untuk dosa dan maksiat. Dan karakter kita itu apa? Kafar. Kafar itu lebih parah daripada kafir. Kalau kafir itu mengingkari sekali dua kali, tapi kalau sering sekali mengingkari itu namanya kafar. Kita itu kalau lagi butuh sama Allah, mintanya sampai nangis kepada Allah Ta'ala, sampai sholat malam kita ini. Sampai orang-orang kalau mau ujian itu sampai puasa 7 hari dia itu. Tapi ketika Allah berikan karunia, lupa dia itu. Ketika dulu miskin, dia bersimpuh di hadapan Allah, minta sama Allah sampai netes air matanya itu kayak perempuan. Tapi ketika diberikan rezeki sama Allah Ta'ala, lupa kita itu sama Allah Ta'ala itu. Maka itu kenikmatan Allah itu banyak sekali. Dan kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada kita itu, ini perhatikan Bapak dan Ibu, perhatikan. Kenikmatan terbesar itu apa sih itu? Kita diberikan nikmat yang banyak ini. Nikmat yang paling mahal itu apa? Nikmat Allah yang paling besar itu apa? Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran, Allah menyebutkan tentang nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman,
Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia terbesar kepada orang-orang yang beriman. Nikmatnya apa? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus dari kalangan mereka seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya Rasul 5. Yang pertama, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, mensucikan jiwa mereka, diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang kelima, dulu sebelum datangnya Rasul, semua kita itu berada pada kesesatan yang nyata. Sebelum datang Rasul kepada kita, kita nggak tahu Tuhan kita. Rupanya kita diciptakan sama Allah itu kita nggak tahu. Siapa yang mengenalkan? Rasulullah SAW. Sebelum datangnya Rasul, manusia nggak tahu ada surga dan neraka kalau kita mati itu. Ada alam kubur, ada namanya mizan, timbangan amal, ada namanya hisab. Siapa yang mengajarkan itu? Nabi kita Muhammad SAW. Begitu diutusnya seorang Rasul itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan Rasul, apalagi Nabi kita Muhammad SAW itu manusia terbaik. Dan Nabi kita itu luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita itu dijadikan sebagai umatnya beliau. Maka di antara syukurnya kita itu apa? Bukan hanya mencintai. Kalau mencintai itu wajib, tidak ada pilihan bagi kita. Kita wajib mencintai beliau, itu wajib. Tetapi tanda syukurnya kita itu apa? Kita berjuang menjadikan beliau sebagai suri teladan kita. Kita ikuti beliau. Bukan hanya sholat saja, mengikuti sholatnya, mengikuti ibadahnya, tapi seorang muslim itu juga mengikuti kehidupan, lini kehidupan semuanya itu. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu beliau suri teladan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Oleh karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, diutusnya seorang Rasul kepada kita itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan Rasul kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu Rasul terbaik. Dengan jerih payah beliau itu, karena dakwahnya beliau itu mati-matian itu, sampai akhirnya kita umatnya beliau itu menjadi penghuni surga terbanyak. 2/3. Jadi 2/3 penghuni surga itu umat Islam. Padahal umat itu kan banyak sekali itu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, penghuni surga itu ada 120 shaf. Ada 120. Dan umatku itu mengisi 80 shaf. 80 berarti 2/3 penghuni surga itu umat Islam. Kenapa seperti itu? Karena jerih payah dakwahnya Rasulullah SAW. Para sahabat yang mereka bisa melihat Rasulullah langsung dengan mata mereka, mereka bisa melihat Rasulullah dengan matanya, mereka bisa berkumpul dengan Rasulullah dengan badan mereka. Karunia terbesar yang Allah berikan kepada para sahabat, dan itu enggak sembarangan. Maka mereka, yaitu para sahabat itu memang orang-orang pilihan yang layak untuk hidup bersama Rasulullah itu. Mereka menyaksikan manusia terbaik dalam mata mereka. Sampai ada seorang sahabat itu Amr bin As sampai beliau mengatakan sebelum meninggal itu, beliau mengatakan, "Wahai putraku, kalau seandainya kamu tanya sifatnya Nabi Muhammad itu kayak apa, saya tidak bisa menggambarkan. Saya tidak bisa menggambarkan sifat beliau itu. Kenapa?" Maka beliau mengatakan, "Karena la amlahu fi ainayya." Karena saya tidak mampu memasukkan Rasulullah dalam mata saya. Maksudnya apa? Beliau tidak berani memandang Rasulullah SAW dengan matanya beliau. Amr bin As itu. Kenapa? Karena wibawanya Rasulullah SAW yang luar biasa. Oleh itu para sahabat mereka diberikan keutamaan bisa melihat Rasulullah dengan matanya, berkumpul dengan badannya, luar biasa. Kita bagi orang yang hidup di akhir zaman seperti ini, memang kita nggak diberikan kesempatan untuk itu. Mata kita nggak pernah melihat Rasulullah SAW.
badan kita nggak pernah menyertai beliau. Tapi kita perlu bersyukur, Nabi Muhammad itu meninggal dunia, beliau meninggalkan warisan. Warisan itu yang masih bisa kita rasakan. Warisannya itu apa? Warisannya itu ilmu agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Dibahas oleh para ulama, namanya pewaris itu apa? Dinamakan dengan wirathatun ma'nawiyah, pewaris yang bersifat maknawi, yaitu apa? Warisan ilmu. Bukan barokahnya, barokah tangannya, barokah badannya, bukan. Sehingga tidak boleh kita ngelap berkah secara zat kepada ulama, tapi kita boleh ngelap berkahnya mereka dari ilmunya mereka, kesolehan mereka, ketakwaan mereka. Kalau zatnya para anbiya dan rasul, barokah. Sehingga para sahabat itu, sampai ada seorang sahabat itu kalau Nabi Muhammad cukur rambut itu, rambutnya itu sampai dibagi-bagi. Sehingga para sahabat yang mendapatkan satu rambutnya Rasulullah dimasukkan botol, kasih air. Kemudian nanti airnya itu digunakan untuk ngelap berkah. Kalau mereka sakit atau apa, ambil minum, diminum itu airnya itu. Ada juga seorang sahabat wanita itu yang mengambil keringatnya beliau. Beliau tidur, Nabi Muhammad itu keringatan, ngambil kain, di bawah, ditaruh di bawah kepala beliau. Ketika sudah basah, kainnya itu diperes, diambil keringatnya beliau. Rasulullah ketika tahu, maka Rasulullah mengatakan, ahsanti wa asabti, benar yang kamu kerjakan dan baik sekali. Tapi kalau para ulama, barokah mereka itu bukan badan, bukan zat. Barokahnya ulama itu adalah kesolehan mereka, ketakwaan mereka, ilmunya mereka. Sehingga Rasulullah mengatakan, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan nabi itu kalau meninggal tidak meninggalkan warisan harta. Nah, itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, nahnul anbiya lam nuwarrith, kami para nabi itu tidak mewariskan. Ma taroknahu sodaqoh, yang kami tinggalkan itu semuanya sodaqoh. Maka itu pernah terjadi sengketa antara Abu Bakar dengan Fatimah. Antara Abu Bakar dengan Fatimah, maka itu dijadikan dalil sama orang Syiah bahwasanya Abu Bakar itu merampas haknya Ahlul Bait. Disebabkan apa? Disebabkan terjadi sengketa warisannya Rasulullah. Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau punya tanah, ada tanah di Khaybar. Demikian juga Rasulullah punya pedang, Rasulullah punya binatang tunggangan, punya onta, punya kuda, punya bagel, punya keledai. Akhirnya apa? Fatimah sebagai ahli warisnya itu menuntut, oh itu bapak saya kan gitu. Tapi sama Abu Bakar dirampas semuanya, diambil semuanya sama Abu Bakar. Akhirnya terjadi cekcok sampai Fatimah tidak mau membaiat. Kan kisahnya seperti itu, nggak mau membaiat. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, ya Fatimah, tidak ada manusia yang paling saya cintai kecuali Rasulullah. Tidak ada ahlul bait yang saya cintai kecuali ahlul baitnya Rasulullah, melebihi keluarga saya sendiri. Jika bukan karena hadisnya Rasulullah, saya dengar dengan telinga saya, Rasulullah mengatakan, nahnul anbiya lam nuwarrith, kami para nabi itu tidak mewariskan. Ma taroknahu sodaqoh, yang kami tinggalkan semuanya sodakoh. Niscaya akan saya berikan semua hartanya Rasulullah kepada kalian. Tapi karena Rasulullah mengatakan semua harta Nabi kalau meninggal dunia itu sodakoh, maka hartanya beliau saya ambil sebagai harta negara. Maka itu apa? Nabi Muhammad meninggal dunia, warisan harta beliau semuanya jadi harta negara. Maka Rasulullah mengatakan Nabi itu kalau meninggal tidak mewariskan harta, benda, itu tidak. Setelah Rasulullah mengatakan innama warrathul ilma, Nabi itu hanya mewariskan ilmu agama. Jadi warisan ilmu itu warisan termahal. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil bagian warisan ini, maka dia telah mengambil bagian warisan yang paling mahal, yaitu apa? Ilmu agama. Maka itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di sini ini, di majelis ilmu seperti ini adalah tempat untuk pembagian warisan Rasulullah SAW. Nah, warisan Nabi Muhammad sudah dibagi-bagi di sini itu. Yaitu dia di mana itu? Di majelis ilmu. Dan majelis ilmu seperti ini, kajian seperti ini termasuk taman surga. Taman surga di dunia.
Oleh itu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka mampirlah kalian. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Taman surga itu apa? Maka beliau mengatakan, "Hilaqadz dzikir." Taman surga itu majlis-majlis zikir. Majlis zikir itu apa? Kata Imam Nawawi, majlis zikir itu ada dua. Yang pertama, majelis yang di dalamnya itu diagungkan nama Allah, tasbih, tahmid, tahlil. Ini yang pertama. Yang kedua, majelis yang disebutkan di dalamnya halal dan haram. Majelis yang disebutkan di dalamnya bagaimana tata cara sholat yang benar. Yaitu apa? Majelis ilmu. Dan majelis ilmu itu adalah majelis zikir yang paling mulia. Rasulullah mengatakan, taman surga itu ya majelis ilmu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Inna lillahi sayyaratin minal malaikah." Allah itu memiliki malaikat yang ditugaskan hanya untuk terbang. Apa tugasnya mereka itu? Terbang. Yabhatsuna an majalis dzikir. Dalam riwayat yang lain, mereka itu jalan di jalan-jalan malaikat ini. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari itu majelis ilmu. Sehingga bahwa malaikat keliling tersebar dan jumlahnya banyak sekali malaikat ini. Ketika ada satu malaikat yang mendapatkan majelis ilmu, misalkan ada majelis ilmu, maka malaikat ini ketika melihat majelis ilmu, maka mereka panggil teman-temannya, malaikat-malaikat yang lain, kemudian mengatakan, "Halumma ila hajatikum." Wahai para malaikat, ayo sini, di sini ada hajat kalian itu. Akhirnya apa? Malaikat semuanya berdatangan. Sampai Rasulullah mengatakan itu, sampai mereka itu tumpuk-tumpukan. Malaikat satu, di atasnya malaikat lagi, sayapnya kepakkan, tumpuk-tumpukan mereka itu sampai ke langit. Dan mereka malaikat ini di majelis ilmu itu sampai selesai. Ketika sudah selesai baru mereka menyebar. Kemudian ada di antara mereka yang lapor kepada Allah Ta'ala. Oleh itu alhamdulillah kita di malam hari ini, pertemuan yang tidak sengaja kita dikumpulkan sama Allah Ta'ala, kita menyebarkan warisan Rasulullah SAW, dan itu tugas kita. Kita yang diberikan ilmu harus kita sampaikan. Kita harus menyampaikan ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari saya, dari Nabi Muhammad, walaupun satu ayat yang kalian ketahui. Kita belajar dan kita punya ilmu sedikit, maka tugas kita menyampaikan. Bukan berarti yang menyampaikan itu manusia terbaik di antara kalian, bukan. Bukan berarti kita yang ngomong itu lebih baik daripada yang mendengar. Oleh itu kata Rasulullah mengatakan, "Rubba muballaghin au amin sami'in." Terkadang orang yang mendengar ilmu itu lebih faham, lebih mulia daripada yang menyampaikan. Bukan berarti saya yang depan itu lebih mulia daripada yang mendengar, bukan. Tetapi itu mimbabi tanasoh, kita saling menasihati di atas kebenaran. Sudah jemaahnya dirahmati oleh Allah Ta'ala, sedikit kita akan membahas tentang yang dibawa sama Nabi Muhammad itu apa sih gitu. Ada sebuah ayat, ada beberapa ayat kalau kita baca Al-Quran itu, Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi dan Rasul itu ketika diutus sama Allah, mereka itu membawa dua perkara. Mereka itu membawa dua perkara. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan apa? Pertama bil huda, dengan petunjuk, wadinil haqqi, dan agama yang lurus, agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullihi, supaya Allah tampakkan, menangkan agama itu di atas semua agama yang ada. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi akan keberhasilan tanggung jawab tugasnya seorang nabi itu. Sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti nabi yang diutus sama Allah, Allah berikan bekal dua. Yang dibawa sama nabi itu dua, disampaikan kepada umatnya. Yang pertama itu nabi itu membawa al-huda, petunjuk. Kemudian yang kedua, nabi itu membawa dinil haqqi, agama yang hak. Ulama-ulama ahli tafsir mereka membahas panjang lebar itu tentang al-huda yang pertama, huda itu apa? Petunjuk itu apa? Wadinil haqqi, dan agama yang lurus itu apa?
Maka mereka mengatakan al-huda ilmun nafi. Huda, petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi itu ketika diutus membawa dinil haqqi, agama yang hak. Agama yang hak itu adalah amal soleh. Maka itu apa? Nabi itu ketika datang, dia itu menyampaikan kepada umatnya dua. Yang pertama itu mengajarkan agama yang benar, ilmu yang benar. Yang kedua, mengajarkan umatnya untuk mengamalkan ilmu itu. Maka itu apa? Maka misi diutusnya Rasul itu ada dua. Yang pertama, dia itu punya ilmu disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, umatnya disuruh mengamalkan. Maka perhatikan sudah jemaah, perhatikan itu. Siapa yang bisa mengumpulkan antara dua ini, dia itu dalam beragama itu mengumpulkan antara ilmu dan amal. Belajar, kemudian dia mengamalkan. Belajar, kemudian dia mengamalkan ilmu itu. Belajar, kemudian mengamalkan. Dia hidupnya di antara dua ini agamanya itu. Maka perhatikan ini. Orang itu telah meniti di atas siratal mustaqim. Maka itu kalau kita tanya misalkan itu, kenapa seorang muslim itu harus membaca doa minimal 17 kali loh, minimal sehari. Doa kita minta hidayah jalan yang lurus. Kan kita kalau sholat itu kan yang wajib saja minimal 17 kali. Itu yang wajib, belum ditambah yang sunnah setiap hari itu. Kita mesti membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Al-Fatihah itu kan dinamakan Ummul Quran, inti Al-Quran 30 juz. Jadi kalau kita membaca Quran 30 juz itu intinya apa? Al-Fatihah. Intinya itu surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu intinya dua. Perhatikan ini, surat Al-Fatihah itu intinya dua. Yang pertama berkaitan dengan haknya Allah. Yang kedua berkaitan dengan haknya kita yang membaca, hamba. Itu intinya dua saja itu. Maka dibagi dua sama Allah Ta'ala. Al-Fatihah itu dibagi dua. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hambanya. Setengahnya dibagi untuk Allah, setengahnya untuk kita. Apa untuk Allah itu? Untuk Allah itu inti Al-Quran 30 juz diturunkan itu intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Kenapa Allah menurunkan kitab suci? Tujuannya supaya manusia itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan itu hanya Allah. Itu hanya Allah itu. Kalau kita sudah bisa menjalankan tugas ini, haknya Allah kita tunaikan, maka nanti Allah akan memberikan hak kita. Hak kita itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhanku, berikan kepada kami hidayah jalan yang lurus. Maka itu apa? Sumber kebahagiaan manusia itu, sumber kebahagiaan kita itu apa? Hidayah meniti di atas siratal mustaqim. Itu intinya itu. Sehingga Al-Quran diturunkan 30 juz, Nabi dan Rasul diutus, tujuannya untuk mengenalkan kepada manusia jalan yang lurus. Ini azan dulu ya Pak ya. Mungkin setelah azan kita sambung sedikit ya Pak, karena materinya ini masih nanggung sedikit lagi nih. Ya, wallahu alam, kita nanti sambung setelah azan.
Ya, kita sambung sedikit. Sudah jemaah, Bapak, Ibu, semoga Allah telah merahmati kita. Di dalam surat Al-Fatihah itu yang kita baca setiap hari, di dalamnya itu ada doa. Sehingga selesai sholat baca Al-Fatihah kita mesti mengatakan amin. Artinya itu, wahai Tuhanku, kabulkanlah permintaan kita. Yang kita minta itu apa sih? Kita dalam surat Al-Fatihah itu kita meminta sama Allah dua. Kita itu minta sama Allah itu dua. Yang pertama itu kita minta kebaikan, hidayah. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan, jalan yang menyimpang. Jadi yang kita minta itu sebenarnya dua. Yang pertama kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Tuhanku berikan kepadaku hidayah jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau berikan karunia kepada mereka. Setelah itu kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan. Nah, ini kita berlindung ini. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai dan jalannya orang-orang yang tersesat. Berarti Allah menyebutkan dalam surat Al-Fatihah itu 3 jalan. Jalan itu ada 3. Yang pertama namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang cepat sekali menyampaikan kepada surga Allah Ta'ala. Kita semuanya ingin menuju Allah Ta'ala, kita ingin masuk surga itu. Jalannya kemana ini? Jalannya siratal mustaqim ini. Ini jalan yang kita minta sama Allah Ta'ala itu. Tapi jalan ini ada yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri. Yang belok ke kanan dan ke kiri gak sampai ke surga itu jalannya itu. Nah, yang ke kanan itu jalan yang dimurkai, sedangkan yang di kiri itu jalan-jalan orang yang tersesat. Nah, berarti ada 3 jalan itu. Berarti ada 3 jalan itu. Pertanyaan, bedanya 3 jalan itu apa? Kan ada 3 jalan itu, bedanya itu apa? Maka bedanya itu tadi misi diutusnya Rasul, yang tadi saya sebutkan ayatnya itu. Yang membedakan 3 jalan itu cuma dalam masalah ilmu dan amal. Nah, jadi yang membedakan antara 3 jalan itu, pembedanya itu antara ilmu dan amal. Siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu adalah metode beragama dengan menggabungkan antara ilmu nafi dan amal soleh. Siapa yang agama dia itu bersumber kepada ilmu dan mengamalkan ilmu itu, maka berarti dia itu meniti di atas siratal mustaqim. Sedangkan jalan yang dimurkai sama Allah Ta'ala, orang-orang Yahudi itu, siapa mereka itu? Orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dia punya ilmu, tahu kebenaran tapi nggak mau mengamalkan itu, sehingga apa? Menyimpang jalannya itu. Sedangkan jalannya orang-orang Kristen, waladdallin, mereka orang-orang yang punya amal, semangat beramalnya tinggi, tapi mereka nggak punya ilmu. Nah, jadi bedanya di sini. Oleh karena itu yang kita minta kepada Allah itu apa? Kita minta hidayah untuk diberikan jalan untuk belajar. Ini yang pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka dari itu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sekarang ini antum diberikan hidayah, bapak dan ibu sekarang diberikan hidayah untuk ngaji, duduk di majelis ilmu. Enggak semua dikasih sama Allah Ta'ala. Apakah semua orang itu dimudahkan untuk belajar? Belum tentu. Orang yang rumahnya dekat masjid saja belum tentu sholat, belum tentu dia itu ikut duduk pengajian, belum tentu mereka itu. Maka apa? Ketika kita diberikan kemudahan untuk bisa belajar duduk, apalagi santri-santri yang bisa mondok pesantren, apalagi sampai keluar negeri, apalagi sampai bisa ngafal Quran, apalagi sampai bisa ngafal hadis, itu luar biasa karunia itu. Kita sudah mendapatkan satu hidayah yang pertama yang kita minta, yaitu apa? Ilmu nafi. Tapi setelah kita itu punya ilmu, kita punya PR kita ini. Sehingga bapak dan ibu yang sekarang itu dengar ilmu di sini itu, pulang itu semuanya bawa PR semuanya itu. Dan PR-nya akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Bukan di sekolah, bukan, tapi nanti di hari kiamat, gak sembarangan itu. Yaitu apa?
Anda mengamalkan ilmu itu atau tidak? Maka itu di hari kiamat itu, di antara yang ditanya sama Allah, kenikmatan yang akan ditanya itu apa? Ilmu. Kan Rasulullah mengatakan itu, la tazalu qadamu abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba gak akan bergeser. Tidak boleh hamba itu nanti di hari kiamat melanjutkan perjalanan berikutnya itu sampai ditanya tentang 5 perkara. Ada yang menyebutkan riwayat 4 perkara. Di antaranya ditanya itu apa? An ilmihi fima amila bihi. Orang itu akan ditanya tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Maka itu apa? Kita seorang muslim itu belajar bukan untuk wawasan, menambah kita pinter, menambah kita itu wawasannya luas, bukan. Kita belajar untuk kita amalkan. Kenapa? Masuk surga bukan dengan ilmu. Ilmu Anda gak bisa memasukkan Anda ke surga. Yang bisa memasukkan Anda ke surga itu amal Anda. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan ilmu yang kalian kerjakan. Ilmu apa itu? Ilmu dengan amal yang kalian kerjakan. Amal apa itu? Amal yang bersumber dari ilmu yang benar. Maka itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang muslim itu gak pernah berhenti untuk belajar. Sampai kapan dia belajar? Sampai kita mati. Kita mati saja itu ilmu kita cuma sedikit. Oleh itu Imam Ahmad bin Hanbal itu kan beliau menghafal alfi hadis. Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. 1 juta hafalannya beliau itu. Beliau itu kemana-mana bawanya pulpen sama kertas. Setiap dapat ilmu baru ditulis, dihafal. Walaupun sudah tua renta, sudah putih itu rambut beliau itu. Maka beliau ditanya Imam Ahmad, ila mata natlubul ilmah, sampai kapan kita itu belajar? Maka beliau mengatakan dalam riwayat yang berbeda-beda. Ada riwayat beliau mengatakan minal mahdi ilal lahdi, kita belajar sejak di ayunan bayi sampai ke liang lahat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan minal mahbaroh ilal makbaroh, kita belajar sejak di mahbaroh tempat tinta sampai kita menuju kepada kuburan kita. Maka belajar nggak pernah berhenti. Setelah kita belajar, kita berjuang untuk mengamalkan. Maka itu apa? Belajar itu penting, apalagi ketika kita itu dimudahkan ketemu dengan seorang yang bisa mengajarkan ilmu agama kita. Itu sangat penting sekali itu. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa ketemu dengan orang yang bisa mengajarkan agama kita. Setelah itu PR kita apa? PR kita itu bagaimana kita mengamalkan. Sedikit tambahan sedikit, ini tambahan terakhir mungkin karena terlalu banyak kalau kita bicara masalah ini. Kita mengatakan dalam doa surat Al-Fatihah itu kan, dalam doa itu, ihdinas siratal mustaqim. Tuhanku, berikan kepada kami hidayah. Setiap hari kita minta sama Allah hidayah 17 kali minimal itu. Pertanyaan, Anda itu sudah dapat hidayah atau belum? Kok minta terus sama Allah itu sudah dapat atau belum itu? Apa kita itu nggak punya hidayah? Apakah itu termasuk, yaitu permintaan kita setiap hari kita minta hidayah itu? Apakah itu nanti masuk dalam bab tahsilul hasil kalau di bahasa olahraga itu? Minta sesuatu yang sudah ada, yang sudah kita dapatkan. Kita sudah punya tapi kita minta lagi sama Allah Ta'ala itu. Maka dibahas panjang lebar walaupun khilaf di antara para ulama itu. Ada yang mengatakan enggak, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita sudah dapat hidayah, kita punya hidayah sekarang itu. Tapi kenapa minimal kita 17 kali minta hidayah? Yang kita minta bukan hidayahnya, yang kita minta istiqomahnya. Dan yang paling berat itu apa? Istiqomah. Terkadang kita dapat hidayah itu nggak mencari. Siapa di antara kita yang mencari hidayah? Kebanyakan kita masuk Islam itu karena warisan orang tua kita. Sehingga kalau kita ditanya kenapa Anda muslim? Ya karena bapak saya dan ibu saya muslim, keluarga saya muslim. Apakah ada di antara kita seperti Salman Al-Farisi yang mencari hidayah mati-matian sampai rela jadi budak itu, menjual dirinya untuk mendapatkan hidayah? Kebanyakan kita mendapatkan hidayah itu karena nggak sengaja, nggak mencari kita itu. Setelah kita mendapatkan hidayah, yang paling susah itu menjaganya. Luar biasa menjaga hidayah itu, mati-matian kita itu. Oleh itu, kenapa dalam Al-Quran itu sedikit ya Pak, sedikit tambahan Pak ya. Kenapa dalam Al-Quran itu Allah ketika menyebutkan misi tujuan kita hidup itu, setelah itu kita itu diberikan caranya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Dan itu beratnya luar biasa itu. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala ya? Allah memberikan resepnya, caranya kayak apa supaya kita bisa istiqomah itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah bareng-bareng. Jangan bercerai-berai. Maksudnya apa? Tidak akan bisa kita itu istiqomah sampai mati mendapatkan hidayah kecuali kita kumpul sama komunitas yang pecinta hidayah juga. Kalau kita hidup sendiri nggak akan bisa kita itu istiqomah. Apalagi kita kumpul sama komunitas yang jahat, rusak juga kita itu. Maka sebagian ulama mengatakan ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhanku berikan kepada saya hidayah. 17 kali kita ngomong seperti itu, maksudnya itu kita diberikan istiqomah di atas hidayah yang sudah kita miliki sampai kita mati. Ini bagi ulama yang mengatakan hidayah yang kita minta itu sudah kita punyai. Saya sudah punya hidayah, tapi saya minta lagi sama Allah Ta'ala itu kenapa? Tujuannya supaya saya ini istiqomah. Pendapat ulama yang kedua, saya sebutkan dua saja pendapat ulama. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Yang kita minta hidayah itu hidayah kita belum punya. Jadi kita minta hidayah itu, ihdinas siratal mustaqim, Tuhanku berikan saya hidayah. Hidayahnya itu kita sudah punya atau belum itu? Kalau pendapat yang pertama tadi kan mengatakan kita sudah punya. Cuma kenapa kita minta lagi sama Allah Ta'ala? Yang kita minta istiqomahnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kalau pendapat yang kedua mengatakan ya, hidayah yang kita minta itu hidayah yang belum kita punyai. Jadi apa? Kita minta sesuatu yang kita belum punya. Itu dinamakan hidayah yang kita minta. Berarti hidayah yang kita minta itu apa? Maka para ulama mengatakan hidayah itu ada dua. Ini penting sekali itu. Hidayah itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan hidayah mujmalah, hidayah yang global. Yaitu apa? Hidayah untuk memeluk agama Islam. Antum yang sudah masuk Islam, antum sudah memiliki mujmal hidayah, hidayah globalnya. Terus kita minta apa sama Allah dalam surah Al-Fatihah itu? Kita bukan minta itu sudah dapat kita itu. Tapi yang kita minta kepada Allah itu yang kedua, hidayah yang kedua, hidayah mufassalah. Apa itu hidayah mufassalah itu? Rincian Islam. Kayak rumah misalkan, masjid ini. Saya masuk Islam, yaitu saya masuk masjid. Tapi saya pengen tahu detailnya masjid ini. Oh, masjid itu bangunannya seperti ini, kacanya modelnya seperti ini, tiangnya seperti ini, temboknya modelnya seperti ini. Rincian bangunan itu. Kita sudah masuk Islam. Kita diberikan hidayah masuk Islam. Kita minta lagi hidayah, maksudnya apa? Kita diberikan kemudahan untuk mengenal rincian Islam. Oh, rupanya Islam itu ada sholat. Oh, rupanya dalam sholat itu ada takbiratul ihram. Oh, rupanya takbiratul ihram yang benar itu gerakannya seperti ini. Oh, takbiratul ihram itu harus kayak gini. Detail kita tahu itu. Setelah kita tahu itu, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan. Kalau kita bisa mendapatkan ini, kita sudah mendapatkan hidayah mujmalah masuk Islam. Yang kedua, kita diberikan hidayah untuk mengenal dalam-dalamnya Islam. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam itu totalitas. Bukan hanya sekedar masuk saja itu, KTP-nya Islam. Tapi Islam itu nggak tahu dalam-dalamnya apa itu. Bukan, kita tahu salat dalam-dalamnya itu. Setelah itu yang ketiga, diberikan hidayah untuk mengamalkan yang kita ketahui. Maka kita telah meniti di atas siratal mustaqim. Jadi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya itu. Siratal mustaqim itu bukan di hari kiamat, bukan. Sebagian mengatakan nanti nyebrang jembatan itu nama jalannya namanya siratal mustaqim, bukan. Siratal mustaqim itu di dunia. Bagaimana kita beragama dengan menggabungkan antara ilmu dan amal, belajar mengamalkan, belajar mengamalkan. Jangan sampai kita kayak mirip orang Yahudi. Oleh itu ada seorang ulama itu mengatakan, man dhalla min ulama'ina. Siapa saja di antara ulama Islam yang tersesat, fafihi syabahun minal yahud. Orang itu mirip Yahudi, punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Dan itu mayoritas orang sekarang. Orang-orang ulama sekarang itu mayoritas seperti ini. Bisa ilmu mereka dibeli dengan harta. Sehingga terkadang itu yang menyesatkan umat Islam itu bukan orang bodoh. Yang menjadi dai-dai yang menyerukan neraka jahanam itu orang pinter. Gelarnya doktor, profesor, nggak main-main itu.
Dia punya ilmu, jelas sekali ilmu dia itu. Tetapi ucapannya semakin ngawur. Kenapa semakin ngawur? Karena dia menjual ilmu yang dia miliki dengan harta dunia. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya masalah cadar itu. Yang bicara tentang masalah cadar itu siapa? Bukan orang bodoh. Ya kan? Sampai ada kemarin sempat ada ormas besar, ketuanya mengatakan bahwasanya sumber radikalisme itu adalah cadar. Cadar. Demikian juga mengatakan bahwasanya sumber radikalisme itu Wahabi dan Salafi. Siapa dia itu? Apakah dia itu nggak tahu Salafi dan Wahabi itu? Wong kuliahnya S1, S2, S3-nya Saudi Arabia dia itu. Kenapa berani ngomong seperti itu? Karena ilmunya dijual. Dan siapa yang rusak dari ulama kita? Seperti orang Yahudi. Apakah orang Yahudi nggak tahu tentang Islam? Apakah orang Yahudi nggak tahu tentang Nabi Muhammad? Tahu Nabi Muhammad kayak tahu sama anaknya sendiri gitu. Mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad kayak mengenal anak mereka sendiri. Bayangkan itu. Apakah mereka beriman? Tidak. Sedikit sekali orang Yahudi yang beriman. Ini jadi ada orang yang seperti itu. Sedangkan orang yang tersesat dari ahli ibadah kita, orang-orang ahli ibadah, semangat ibadahnya, masya Allah, kalau suruh ibadah mati-matian itu. Tapi ketika ditanya ilmunya apa, mana dalilnya itu? Dalilnya nggak ada, yang penting pokoknya kan itu. Sehingga apa? Dalilnya itu pokoknya yang di kita itu kan itu. Pokoknya gini ya gini kan itu. Apakah itu yang ritual yang diamalkan Anda itu Nabi Muhammad mengamalkan atau tidak gitu? Mana dalilnya, ilmunya mana gitu? Nggak ada ilmunya sama sekali itu. Maka orang itu mirip sama orang-orang Kristen. Orang Kristen itu ibadahnya mati-matian mereka itu. Tapi mereka itu doktrin dari tokohnya mereka, ulamanya mereka. Nah itu yang kita minta sama Allah itu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah untuk bisa menuntut ilmu agama yang benar. Kemudian yang kedua, kita diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ya mungkin ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan murni dari keburukan saya, dan saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dari kesalahan yang saya ucapkan di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah jalan yang lurus. Dan yang paling penting, kita diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Seperti doanya Imam Ahmad, Allahumma aminna alal islami wa sunnah. Wahai Tuhanku, wafatkan saya di atas Islam. Bukan hanya Islam saja, karena Islam itu banyak, Islamnya siapa itu. Tapi kita meninggal di atas Islam dan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Itu yang kita minta. Sehingga akhir ucapan kita nanti la ilaha illallah, niscaya kita menjadi manusia terbaik. Kita menjadi orang yang paling beruntung. Mungkin ini bisa kita sampaikan dari majelis ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.